Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Dr. Restiwati SEMM Akasi. Perkenalkan, saya Muhammad Irfandi, mahasiswa program studi akuntansi dengan NIM 2021031 035. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fee Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Latar belakang. Laporan keuangan penting sebagai sumber informasi keuangan bagi pemangku kepentingan. Namun adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik menyebabkan asimetri informasi sehingga diperlukan auditor independen. Kasus manipulasi laporan keuangan, misalnya Garuda Indonesia 2018, Jiwasraya 2019, dan Evis Heri 2024, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas audit. Faktor mempengaruhi kualitas audit antara lain fee audit, rotasi audit, dan ukuran perusahaan. Rumusan masalah. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian: menganalisis pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2020-2024. Menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai 2024. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai dengan 2024. Metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif populasi 42 perusahaan sektor pertambangan di BI, sampel 23 perusahaan purpose sampling periode 2020 sampai 2024, 115 observasi, teknik analisis regresi logistik data panel dengan menggunakan FIF 13. Analisis statistik deskriptif. Yang pertama, fee audit. Variasi biaya audit antar perusahaan cukup besar. Yang kedua, rotasi audit sebagai besar. Perusahaan tidak melakukan rotasi auditor. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan skala aset yang signifikan antar perusahaan. Yang keempat, kualitas audit. Menunjukkan adanya variasi tingkat kualitas audit yang cukup tinggi di antara perusahaan. Yang selanjutnya, uji Chow. Nilai probabilitas cross section chi-square 0,000 lebih kecil dari alpha 0,000 di bawah 0,05. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam uji Chow adalah fixed effect model, sehingga dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan antara fixed effect model atau random fixed model. Selanjutnya, uji Hausman. Hasil nilai cross section random diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan model yang terbaik adalah FEM atau fixed effect model. Selanjutnya, uji normalitas. Nilai Jarque-Bera sebesar 5,245566 dengan nilai probabilitas p-value sebesar 0,073601. Karena nilai probabilitas di atas 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini tidak mengalami masalah serius terkait distribusi normalitas. Dengan demikian, salah satu asumsi klasik dalam regresi linear telah dipenuhi, yaitu residual harus berdistribusi normal agar model regresi valid dan dapat diinterpretasikan secara statistik. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil perhitungan varian inflation factor atau VIF Kenteret, diperoleh bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu berkisar antara 1,019698 sehingga 5,417784. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius dalam model regresi, karena secara umum nilai VIF di bawah 10 masih dianggap aman. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dalam model ini tidak menunjukkan korelasi yang tinggi yang dapat mempengaruhi kestabilan estimasi parameter regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas.
Nilai probabilitas fee audit 0,5229, rotasi audit 0,3323, dan ukuran perusahaan 0,4484. Seluruhnya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi, dan asumsi klasik mengenai kesamaan varian residual atau homoskedastisitas telah terpenuhi. Koefisien determinasi atau R-squared. Nilai R-squared sebesar 0,543902 jika dikonversikan ke dalam bentuk persentase menjadi sebesar 54,39%, artinya sekitar 54,39%. Variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini, sementara sisanya yaitu sebesar 45,61% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,515785 menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, sekitar 41,58% dari variasi kualitas audit masih dapat dijelaskan secara signifikan oleh ketiga variabel bebas tersebut. Ini memberikan gambaran bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sedang, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan dan menambahkan variabel lain yang relevan. Yang selanjutnya, uji parsial T. Yang pertama, fee audit atau fee value 0,009 di bawah 0,05 berpengaruh terhadap kualitas audit, atau koefisien min 0,460. Yang kedua, rotasi audit, fee value 0,456 di atas 0,05 tidak berpengaruh. Yang ketiga, ukuran perusahaan, fee value 0,947 di atas 0,05 tidak berpengaruh. Kesimpulan. Yang pertama, fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Implikasi. 1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada sektor pertambangan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke semua sektor industri. Periode penelitian terbatas pada tahun 2020 sampai 2024, sehingga belum mencerminkan dinamika jangka panjang. Yang ketiga, variabel independen yang digunakan hanya 3 faktor: fee audit, rotasi audit, dan ukuran perusahaan. Padahal masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan keterbatasan penelitian. 1. Perusahaan perlu menetapkan fee audit yang wajar dan sesuai kompleksitas agar auditor dapat menjalankan prosedur audit secara optimal. Yang kedua, manajemen harus lebih memperhatikan kualitas audit, bukan hanya faktor rotasi auditor atau ukuran perusahaan. Yang ketiga, kantor akuntan publik atau KAP dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam penentuan biaya audit dan kebijakan rotasi auditor. Dan saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke sektor lain atau menggunakan sampel lintas sektor agar hasilnya lebih general. Yang kedua, menambah variabel lain seperti audit tenure, reputasi auditor, atau komite audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Yang ketiga, memperpanjang periode penelitian untuk melihat perubahan tren dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.